Baik, di sini ada 5 algoritma. Yang menurut saya paling unggul adalah clustering di antara 5 algoritma tersebut. Sebelum saya menjelaskan clustering itu apa, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Roy Juliansyah. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana di jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM 415181224. Baik, algoritma clustering. Clustering atau klasterisasi adalah metode pengelompokan data menurut Tan. Tahun 2006, clustering adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster atau kelompok, sehingga data dalam satu klaster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar klaster memiliki kemiripan yang minimum. Clustering merupakan proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan cluster. Objek yang di dalam cluster memiliki kemiripan karakteristik antara satu sama lainnya dan berbeda dengan cluster yang lain. Partisi tidak dilakukan secara manual, melainkan dengan suatu algoritma clustering. Oleh karena itu, clustering sangat berguna dan bisa menemukan grup atau kelompok yang tidak dikenal dalam data. Clustering banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti misal pada bisnis intelijen, pengenalan pola citra, web search, bidang ilmu biologi, dan untuk keamanan atau security di dalam sebuah bisnis intelijen. Clustering bisa mengatur banyak customer ke banyak kelompok. Contohnya, mengelompokkan customer ke dalam beberapa cluster dan sesama karakteristik yang kuat. Clustering juga dikenal sebagai data segmentasi karena clustering mempartisi banyak data set ke dalam banyak grup berdasarkan kesamaannya. Selain itu, clustering juga bisa sebagai outlier detection. Konsep dasar clustering. Hasil clustering yang baik akan menghasilkan tingkat kesamaan yang tinggi dalam satu kelas dan tingkat kesamaan yang rendah antar kelas. Kesamaan yang dimaksud merupakan pengukuran secara numerik terhadap dua buah objek. Nilai kesamaan antara kedua objek akan semakin tinggi jika kedua objek yang dibandingkan memiliki kemiripan yang tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya. Kualitas hasil clustering sangat bergantung pada metode yang dipakai. Dalam clustering dikenal 4 tipe data. Keempat tipe data tersebut ialah variabel berskala interval, variabel biner, variabel nominal, ordinal, dan rasio, variabel dengan tipe lainnya. Metode clustering juga harus dapat mengukur kemampuannya sendiri dalam usaha untuk menemukan suatu pola tersembunyi pada data yang diteliti. Terdapat berbagai objek yang dapat digunakan untuk mengukur nilai kesamaan antar objek-objek yang dibandingkan. Salah satunya ialah weighted Euclidean distance. Euclidean distance menghitung jarak dua buah poin dengan mengetahui nilai dari masing-masing atribut. Dan kedua poin tersebut berikut formula yang digunakan untuk menghitung dengan Euclidean distance. Seperti yang dilihat rumus di gambar, keterangan N adalah jumlah record data, K urutan atau file data, R adalah 2, and UK both file yang diberikan user. Jarak adalah pendekatan umum yang dipakai untuk menentukan kesamaan atau ketidaksamaan dua vektor fitur yang dinyatakan dengan ranking. Apabila nilai ranking yang dihasilkan semakin kecil nilainya, maka semakin dekat atau tinggi kesamaan antara kedua vektor tersebut. Teknik pengukuran jarak metode Euclidean menjadi salah satu metode yang paling umum digunakan. Pengukuran jarak dengan metode Euclidean dapat dituliskan dengan persamaan berikut, di mana V1 dan V2 adalah vektor dengan jarak yang akan dihitung oleh N menyatakan panjang vektor. Syarat clustering.
Menurut Han dan Camber tahun 2012, syarat sekaligus tantangan yang harus dipenuhi oleh suatu algoritma clustering adalah: pertama, stabilitas. Suatu metode clustering harus mampu menangani data dalam jumlah yang besar. Saat ini data dalam jumlah besar sangat umum digunakan dalam berbagai bidang. Misalnya saja suatu database tidak hanya berisi ratusan objek. Suatu database dengan ukuran besar berisikan lebih banyak dari jutaan objek. Kedua, kemampuan analisa beragam bentuk data. Algoritma klasterisasi mampu diimplementasikan pada berbagai macam bentuk data seperti data nominal, ordinal maupun gabungannya. Yang ketiga, menemukan klaster dalam bentuk yang tidak terduga. Banyak algoritma clustering yang menggunakan metode Euclidean atau Manhattan yang hasil berbentuk bulat. Padahal hasil clustering dapat berbentuk aneh dan tidak sama antara satu dengan yang lain, karena dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa klaster dengan bentuk apapun pada suatu algoritma clustering. 4. Kemampuan untuk menangani noise. Data tidak selalu dalam keadaan baik. Ada kalanya terdapat data yang rusak, tidak dimengerti, atau hilang. Karena sistem inilah, suatu algoritma clustering dituntut untuk mampu menangani data yang rusak. 5. Sensitivitas terhadap perubahan input. Perubahan atau penambahan data pada input dapat menyebabkan terjadi perubahan pada klaster yang telah ada, bahkan bisa menyebabkan perubahan yang mencolok apabila menggunakan algoritma clustering yang memiliki tingkat sensitivitas rendah. 6. Mampu melakukan clustering untuk data dimensi tinggi. Suatu kelompok data dapat berisi banyak dimensi atau atribut. Untuk itu, diperlukan algoritma clustering yang mampu menangani data dengan dimensi yang jumlah tidak sedikit. 7. Interpretasi dan kegunaan. Hasil dari clustering harus dapat diinterpretasikan dan berguna. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada persalahan kata atau yang lainnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.